Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini, pada mapel IPA kali ini, kita akan melakukan pembahasan terkait soal ulangan harian yang pernah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, yaitu masih di tema pertama atau bab pertama mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, kemarin mungkin ada beberapa soal yang menurut anak-anak semua cukup sulit, sehingga mari kita bahas satu persatu untuk soal-soalnya. Nah, soal yang pertama itu adalah soal pilihan ganda, di mana objek pengamatan IPA meliputi A. Hanya makhluk hidup saja, B. Hanya bumi dan makhluk hidup, C. Ruang angkasa dan tata surya, dan D. Seluruh benda di alam dan segala interaksinya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai objek pengamatan IPA, dan jawabannya adalah yang D, yaitu seluruh benda di alam dan segala interaksinya. Jadi, yang dipelajari dalam objek pengamatan IPA itu adalah meliputi semua benda yang ada di alam, beserta interaksinya, seperti hewan berinteraksi dengan tumbuhan, atau hewan dengan tumbuhan berinteraksi dengan lingkungannya, seperti dengan tanah, air, dan udara. Dan selanjutnya, soal yang kedua. Langkah awal yang harus dilakukan dalam sebuah penyelidikan IPA adalah, nah, kita tahu ada 3 langkah-langkah dalam melakukan penyelidikan IPA. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua menginferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasi. Jadi langkah awal yang harus dilakukan dalam penyelidikan IPA adalah A. Mengamati. Oke, soal yang nomor 3. Pengertian inferensi dalam penyelidikan IPA adalah, nah, inferensi itu adalah melakukan pengamatan menggunakan panca indera. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau yang A, mengumpulkan data dan informasi melalui pengamatan itu adalah tindakan pengamatan. Kemudian merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan itu juga termasuk pengamatan. Kemudian membuat laporan tertulis tentang kesimpulan akhir dan hasil pengamatan itu merupakan kegiatan komunikasi. Kemudian soal yang nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat mempelajari IPA adalah A. Mampu berpikir kritis dan logis, B. Meningkatkan kualitas hidup, C. Memahami berbagai hal di sekitar kita, D. Memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi yang bukan merupakan manfaat mempelajari IPA adalah, jawabannya adalah D, yaitu memanfaatkan kekayaan alam sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi. Jadi kita sebagai manusia setidaknya tidak boleh untuk menggunakan kekayaan alam itu secara besar-besaran, apalagi untuk kepentingan pribadi. Jadi alam itu harus dijaga agar tetap lestari. Kemudian nomor 5. Di bawah ini adalah bagian dari ilmu IPA, kecuali. Nah, ini adalah kata kuncinya adalah kecuali. A. Fisika, B. Geografi, C. Biologi, D. Kimia. Jawabannya adalah yang B, betul. Kalau A, ilmu fisika itu dipelajari di ilmu IPA, kemudian C, biologi itu juga dipelajari di ilmu IPA, dan D, kimia itu juga dipelajari di ilmu IPA. Dan yang bukan adalah yang B, geografi. Geografi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai suatu letak suatu wilayah atau bentuk topografi suatu wilayah. Dan ini dipelajari di ilmu IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemudian nomor 6. Seorang ilmuwan sedang melakukan penelitian dengan cermat di laboratorium. Dia meneliti fungsi organ-organ ikan. Bidang IPA yang sedang dipelajari oleh ilmuwan tersebut adalah A. Kimia, B. Fisika, C. Biologi, D. Astronomi. Nah, kata kuncinya adalah meneliti fungsi organ-organ ikan. Nah, organ-organ ikan itu kan berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi ilmu yang mempelajari terkait makhluk hidup itu adalah ya C. Biologi. Lanjut ke soal yang ke-7. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai adalah pengertian dari
A. Penyelidikan, B. Penafsiran, C. Pengukuran, D. Pengamatan. Nah, kata kuncinya di sini adalah membandingkan besaran dengan besaran yang sesuai. Nah, itu berarti suatu tindakan pengukuran. Jawabannya adalah C. Oke, soal nomor 8. Panjang meja makan 2 meter. Nah, sesuai pernyataan tersebut yang merupakan besaran adalah, nah, kita tahu sendiri bahwa pengertian besaran itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Nah, besaran itu sendiri kan ada 7 ya. Ada besaran panjang, kemudian besaran massa dan lain sebagainya. Nah, yang di sini yang dinamakan besaran itu adalah panjang. Jawabannya adalah A. Sedangkan meja makan itu adalah benda, kemudian 2 itu adalah nilai, dan meter itu adalah kesatuannya. Oke, lanjut nomor 9. Satuan waktu dalam sistem internasional atau SI adalah A. Jam, B. Sekon, C. Menit, D. Milidetik. Nah, satuan waktu itu memiliki satuan internasional berupa, ya betul, jawabannya adalah B. Second. Oke, nomor 10. Massa cabai yang dibeli ibu dari pasar adalah 2,5 kg. Apabila diubah menjadi satuan gram, maka massa cabai tersebut adalah, kita akan melakukan konversi satuan dari kilogram ke gram. Nah, kita tahu sendiri di dalam tabel tingkatan satuan massa, nah kilogram itu letaknya kurang lebih 3 tingkat di atas gram. Jadi nanti kita akan turun sebanyak 3 tingkat dari kilogram ke gram. Atau setiap tingkatnya itu kita kalikan dengan angka 10. Jadi nanti kita kalikan angkanya dengan 10 berjumlah 3 kali. Jadi nanti komanya akan bergeser sejauh 3 kali ke arah kanan. 1, 2, 3. Jadi 2,5 dikali dengan 10 sebanyak 3 kali, jawabannya adalah yang C, 2500 gram. Oke, kita lanjut ke isian singkat. Nah, soal yang pertama, segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan nilai angka adalah, ya betul sekali, jawabannya besaran. Kemudian yang nomor 2, besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu dan menjadi standar internasional disebut besaran pokok, ya. Bukan besaran turunan, bukan besaran skalar, maupun bukan besaran vektor. Nomor 3, besaran suhu memiliki satuan standar internasional SI berupa Kelvin, ya. Satuan suhu itu, satuan sistem SI-nya adalah Kelvin, bukan derajat Celcius, bukan derajat Fahrenheit, maupun bukan derajat Reaumur. Nah, kemudian soal nomor 4. 1000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, jawabannya adalah 1 kilo. Nah, karena dari gram menuju ke kilogram itu adalah naik 3 tingkat, sehingga kita bagi dengan 10 sebanyak 3 kali. Jadi nanti 0 dari angka 1000 ini akan berkurang sebanyak 3 kali, sehingga jawabannya adalah 1 kg. Oke, nomor 5. Alat ukur besaran panjang yang memiliki ketelitian hingga 0,01 mm adalah, nah kata kuncinya adalah 0,01 mm. Nah, itu dimiliki oleh alat ukur berupa mikrometer. Nah, jadi bukan penggaris ataupun bukan jangka sorong. Oke, lanjut soal nomor 6. Anton memiliki tinggi badan 165 cm. Apabila dikonversi ke dalam satuan meter, maka tinggi Anton menjadi, nah kita juga akan melakukan konversi satuan dari cm ke meter. Nah, kita tahu dari satuan cm menuju ke satuan meter itu akan naik 2 tingkat. Sehingga nanti setiap kenaikan 1 tingkat akan dibagi dengan angka 10. Jadi apabila naik 2 kali, maka akan dibagi 10 sebanyak 2 kali. Nah, nanti komanya akan mundur sebanyak 2 kali. Dari angka 5, kemudian angka 6. Jadi jawabannya adalah 1,65 meter. Lanjut ke nomor 7.
besaran yang diturunkan dari besaran pokok disebut besaran, ya tepat sekali, besaran turunan. Oke, mudah sekali. Kemudian lanjut ke soal nomor 8. Besaran yang memiliki nilai dan arah disebut besaran. Nah, kuncinya adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ini merupakan besaran turunan ya, yang memiliki nilai dan arah, yaitu disebut dengan besaran vektor. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai kemarin itu disebut dengan besaran skalar. Oke, nomor 9. Alat untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur adalah, nah jadi kemarin kita telah mempelajari bagaimana cara mengukur benda yang bentuknya tidak rata, contohnya batu. Nah, kita menggunakan alat yang berupa gelas ukur. Oke, soal nomor 10. Luxmeter merupakan alat untuk mengukur, ya betul sekali, intensitas cahaya. Oke, kita lanjut ke soal uraian. Nah, soal nomor 1. Lengkapilah tabel besaran pokok dan satuannya berikut. Nah, kemarin ada soal berupa tabel yang terdiri dari besaran pokok, kemudian satuan dalam SI dan satuan bukan SI. Ada beberapa jawaban yang harus diisikan oleh anak-anak, entah itu dari satuannya, besarannya, ataupun satuan yang bukan SI-nya. Nah, jawabannya adalah, nah seperti ini. Kalau besaran panjang itu memiliki satuan berupa meter dan satuan bukan SI-nya adalah sentimeter. Kemudian apabila kita melihat ada satuan SI berupa kilogram, berarti besaran pokok dari, ya betul, besaran massa. Kemudian satuan bukan SI-nya adalah gram, kemudian bisa ons maupun bisa ton. Nah, kemudian besaran pokok waktu itu memiliki satuan SI berupa second atau detik, dan satuan bukan SI-nya adalah jam. Nah, kemudian besaran pokok suhu itu memiliki satuan dalam SI berupa Kelvin, jadi bukan Celsius, bukan Reaumur maupun bukan Fahrenheit. Nah, tapi yang Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit itu merupakan satuan bukan SI-nya. Nah, kemudian besaran pokok intensitas cahaya itu adalah kandela. Nah, kemudian satuan bukan SI-nya itu adalah kilokandela. Nah, kemudian besaran pokok kuat arus listrik itu memiliki satuan SI berupa ampere. Nah, satuan bukan SI-nya adalah miliampere. Kemudian besaran pokok jumlah zat itu satuan SI-nya adalah mol, sedangkan satuan bukan SI-nya adalah milimol. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Nah, perhatikan hasil penimbangan benda menggunakan neraca berikut. Nah, ini ada neraca, kemudian di sini ada benda yang ditimbang, dan juga ada alat bandul yang digunakan untuk menyeimbangkan massa. Nah, hitunglah massa bandul X agar kedua lengan neraca menjadi seimbang. Nah, kita akan menghitung bandul X agar nantinya antara benda dengan bandul itu beratnya atau massanya sama. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, kita ibarat benda itu adalah A, kemudian bandul untuk kesemuanya itu adalah B. Nah, seharusnya kalau benda dengan bandul itu seimbang, maka A itu sama dengan B. Nah, A itu adalah 1,5 kilo, sedangkan B itu penjumlahan antara 250 gram ditambah 250 gram ditambah dengan X. Nah, kita turunkan lagi bahwasanya 1,5 kg itu setara dengan 1500 gram karena dikali dengan angka 1000. Nah, kemudian ini kita jumlah 250 ditambah 250 adalah 500 gram, masih ditambah dengan X. Nah, kita menentukan X-nya dengan memindah ruaskan. Nah, X itu sama dengan 1500 dikurangi dengan 500. Jadi jawabannya X adalah 1000 gram. Jadi, agar benda A itu seimbang dengan bandul B, itu bandul X harus memiliki massa minimal 1 kg atau setara dengan 1000 gram. Oke, lanjut di soal nomor 3.
Hitunglah nilai hasil pengukuran menggunakan alat jangka sorong berikut. Nah, kita bisa melihat di sini ada suatu benda yang telah diukur menggunakan alat jangka sorong. Nah, berapa hasilnya? Kita lihat bersama-sama. Nah, kita lihat skala utama dari jangka sorong itu menunjukkan angka 15. Nah, kita hitung per barisnya atau per barnya 1, 2, 3 hingga 15 hingga berbatasan dengan skala noniusnya. Nah, kemudian skala noniusnya kita lihat baris yang sejajar dengan skala utama. Nah, itu sudah ditunjukkan dengan angka 0. Jadi skala noniusnya itu adalah 0,0 mm. Nah, jadi skala utama jika ditambahkan dengan skala nonius akan menjadi 15 ditambah 0,0 mm sama dengan 15 mm. Jadi benda ini memiliki panjang 15 mm. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Hitunglah volume batu di bawah ini. Nah, kita kemarin juga pernah mengukur volume batu menggunakan alat gelas ukur. Nah, menurut batu di sini akan memiliki volume sebanyak. Nah, caranya adalah volume gelas ukur B. Nah, di sini ibarat gelas B itu dikurangi dengan volume gelas ukur A. Nah, volume gelas ukur B di sini adalah 85 mm. Nah, volume gelas B di sini adalah 85 ml. Kemudian dikurangi dengan volume gelas A yaitu 60 ml. Nah, jadi 85 dikurangi 60 adalah 25 mm. Jadi volume batu di sini adalah sebanyak 25 mm. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Angga menanam jagung di sawah. Pada awal pengukuran tinggi kecambah dari permukaan tanah 2 cm. Selang 3 bulan kemudian ternyata tinggi tanaman jagung mencapai 1,25 meter. Pupuk yang digunakan Angga untuk menyiram tanaman jagung adalah pupuk kimia cair dengan konsentrasi 50 ml dalam 1 liter air. Setelah dipanen semua, jagung ditimbang dan diperoleh berat sebesar 1,3 kuintal. Berdasarkan uraian tersebut, identifikasi mana yang termasuk ke dalam nilai dan satuan pokok Sistem Internasional SI dan bukan SI. Nah, jawab yang pertama. Untuk nilai dan satuan pokok SI itu ditunjukkan dengan kalimat 1,2 meter. Nah, nilainya itu 1,2, sedangkan satuannya itu adalah meter. Nah, jadi hanya satu nilai dan satuan pokok SI dalam bacaan ini. Nah, sedangkan nilai dan satuan pokok bukan SI ada 2 cm, ada 3 bulan, ada 50 mili, ada 1 liter, ada 1,3 kuintal. Nah, 2 cm ini apabila ada 2 cm ini adalah satuan bukan SI. Nah, satuan SI-nya itu satuannya harus memiliki satuan meter kalau untuk satuan panjang. Nah, 3 bulan juga. Ini satuan waktu berupa bulan. Apabila menjadi satuan pokok internasional harus dikonversi menjadi detik. Nah, kemudian mililiter itu adalah satuan volume, liter itu juga volume, dan kuintal itu satuan massa yang seharusnya apabila satuan pokok SI-nya itu berupa kilogram. Jadi harus dikonversi ke kilogram. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa Pak Rifki sampaikan untuk pembahasan soal ulangan bab pertama mengenai objek IPA dan pengamatannya. Semoga anak-anak semua sudah paham dan nantinya ketika mengerjakan soal yang lain dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.